Shalom saudara terkasih, hari ini Senin 6 Februari 2023. Mari kita kembali mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia atau GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Untuk itu, mari bersama kita berdoa. Bapa Maha Kasih yang memberikan kepada setiap kami hikmat yang benar, agar hidup kami senantiasa dalam Kristus dan firman-Nya dapat membagikan hikmat yang benar lebih lagi bagi sesama. Untuk itu kami memohon kiranya Roh Kudus memampukan kami hidup lebih lagi berdampak bagi sesama dan bagi alam semesta. Kami sepakat membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan yang kami terima hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hikmat sejati, kami berdoa menerimanya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan ini saya bersama istri Ibu Yuni yang secara bergantian mengajak setiap kita untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari dalam kitab 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-6 dengan judul Hikmat Allah Diberitakan. 1 Korintus 2 ayat 6. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa yang akan ditiadakan. Maka dari pembacaan tadi, mari kita bersama-sama kembali merenungkan atau menggali kebenaran firman Allah dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, siapa tokoh yang dimaksudkan dengan kata kami di dalam ayat ini? Tokoh yang memberitakan hikmat Allah pertama adalah Rasul Paulus. Selanjutnya kami adalah para rasul, dan pada masa kini kami adalah pelayan Tuhan dan seluruh orang percaya. Pertanyaan yang kedua, apa yang mereka beritakan di ayat ini? Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa yang akan ditiadakan. Hikmat yang bukan dari dunia ini karena bersumber dari Allah. Hikmat yang bukan dari penguasa dunia atau bukan dari Herodes, Pilatus, Kayafas, karena di balik topeng kejahatan dunia tersembunyi kuasa kegelapan yang menentang pengenalan akan Kristus. Inti hikmat Allah adalah Tuhan Yesus telah berkorban bagi keampunan dosa kita. Salib adalah suatu cara Allah menyelamatkan umat-Nya. Dasar kuasa untuk memberitakan hikmat Allah adalah umat menyatu dengan Allah. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Berada dalam Kristus artinya hidup memiliki relasi yang intim dengan Allah, membuka hati, merenungkan firman, melakukan, membagikan firman bagi sesama. Selanjutnya, untuk memberitakan hikmat Allah, tidak harus merangkai kata-kata indah, tidak harus dengan pidato yang hebat, bukan juga menyampaikan pernyataan ahli filsafat, tetapi dengan keyakinan iman bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat, Sang Sumber Hikmat dan kekuatan Roh Kudus. Contoh hidup Paulus, demikian Ayub dengan keyakinan imannya, dengan kekuatan Tuhan bertahan dalam hikmat yang benar, hingga akhirnya dapat memberitakan hikmat Allah. Kitab Ayub 19 ayat 26. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Dalam hal berikut ini, keyakinan iman Ayub bukan percaya dengan apa kata orang lain, tetapi percaya karena mengalami hubungan pribadi yang mendalam dengan Allah. Sehingga Ayub bersaksi memberitakan hikmat Allah. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Apakah iman kita bergantung
apa kata orang, atau kita percaya Allah karena mengalami hubungan yang mendalam dengan Allah. Menyampaikan hikmat yang benar bukan dengan berusaha hanya meyakinkan, tetapi dengan percaya kekuatan Roh Kudus dan hidup dipenuhi Roh Kudus sebagai prasyarat pelayanan yang hebat. Memberitakan hikmat Allah dengan ketaatan, kejujuran, kesetiaan, kerendahan hati, penuh kasih Allah, sehingga menghasilkan buah roh dan membawa jiwa mengenal Kristus Tuhan. Baik, puji Tuhan. Pertanyaan yang ketiga, di kalangan siapa hikmat itu diberitakan? Di kalangan mereka yang telah matang, yang matang secara rohani, yang dewasa secara rohani. Karena hikmat Allah tersembunyi dan rahasia. Rahasia atau misterion, karena Allah menyatakan dalam iman umat percaya, tersembunyi, karena tidak mungkin bagi manusia untuk menemukannya dengan akal. Mereka yang matang terbukti ada dalam komunitas, keluarga, dan gereja. Salah satunya adalah hidup Bapak Ibu Saudara yang menjaga dan menjalin relasi dengan Allah, yang melayani dengan hikmat Allah, yang menegur dengan hikmat dan kasih Allah, yang menyatukan dengan mengenakan kasih dan mewujudkan kesatuan, yang menjadikan Kristus menjadi wasit dalam dirinya. Amin, puji Tuhan. Maka berdasarkan uraian firman Tuhan dan pengajaran hari ini, apa yang menjadi komitmen kita selanjutnya? Umat percaya hendaklah memastikan diri dan berkomitmen. 1. Hidup selalu menjalin relasi benar dengan Allah. 2. Hidup percaya bukan apa kata orang lagi, tetapi ngalami Allah dalam pelayanan. 3. Hidup memberitakan hikmat Allah dengan dipenuhi Roh Kudus. 4. Hidup membawa sesama berjumpa dengan Allah. Dan yang kelima, hidup berdampak di keluarga, gereja, masyarakat, dan semesta. Amin. Untuk itu mari kita lakukan komitmen kita bersama ini dengan memohon pimpinan dan kekuatan Roh Kudus mewujudkannya. Bapak Ibu kekasih Kristus, mari kita tutup saat teduh kita dengan satu di dalam doa. Ya Allah, Bapa di surga, kami doakan firman-Mu jadi dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur karena berkesempatan bagi kami hidup lagi memiliki hikmat Allah yang telah disediakan bagi setiap kami. Kami memohon kepadamu ya Allah, kiranya setiap kami dapat memberitakan hikmat Allah sehingga banyak umat juga memiliki sumber hikmat. Kami memohon ya Allah, kiranya dengan hikmat-Mu kami dapat terus hidup dikendalikan sepenuhnya oleh Allah, menyatukan, mengembangkan, dan memperluas pelayanan dalam tanggung jawab kami. Ya Allah, mampukan kami mewujudkan semuanya. Kami juga berdoa bagi siapa saja yang mendengarkan renungan hari ini, agar kami semua dapat hidup semakin berhikmat dengan karya Allah nyata yang menimbulkan kesejahteraan bagi sesama, sehingga setiap kami hidup mencapai maksud Tuhan, dan hidup kami selanjutnya semakin berdampak luas dan berdampak lebih besar menjadi solusi bagi sesama serta alam semesta di sisa waktu kehidupan kami dalam dunia ini. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami telah berdoa dan yakin menerimanya. Amin.